saksi ya, soal makam ya. Gimana Bu tanggapannya Bu? Ya kalau saya begini ya, saya memang bukan orang hukum, tetapi hukum itu kan berdasarkan logika, berdasarkan aturan, berdasarkan administratif. Nah, yang izin, nah ini penting nih, yang izin memakamkan dua almarhumah ini siapa? Dua almarhum ini siapa? Almarhumah Vanessa, almarhumah Mas Bibi ini siapa? Pak Haji Faisal kan? Maka seluruh proses, misalnya perbaikan atau bagaimana misalnya, maka izinnya ke Pak Haji Faisal. Haji Faisal izin ke pemilik makam. Perkara yang bangun itu siapa misalnya? Misalnya raja dari Saudi mau bangun, izinnya ke Pak Haji Faisal, cukup ke Pak Haji Faisal. Kenapa nggak perlu ke Pak Dodi? Karena Pak Dodi bukan yang ngurusin makam ini. Gitu loh. Ini berbicara hukum ya, secara administratif. Kan itu proseduralnya. Ketika sudah izin Pak Faisal dan Pak Faisal sudah mengiyakan, maka itu sudah cukup. Apalagi kalau izin kepada orang yang niatnya bongkar makam. Nah, semua orang tahu kan, kalau si Fulan itu niatnya mau bongkar makam. Lah ngapain minta izin supaya makam bisa diperbaiki? Ya pasti nggak mengizinkan kan. Itu logika gitu. Jadi hukum itu tetap harus menggunakan logika, kewarasan berpikir itu tadi gitu loh. Itu. Jadi ya namanya pengacara, misalnya Bung Farhat mau melakukan tuntutan ya silakan. Tetapi tidak boleh memaksa hukum gitu loh. Ketika laporan ditolak misalnya, ya nggak boleh, ya harus terima. Ya silakan melaporkan, monggo misalnya mau melaporkan Juragan 99 misalnya, karena nggak izin Pak Dodi, ya silakan, itu haknya Bung Farhat selaku pengacara, selaku warga negara Indonesia misalnya, karena hukum berlaku sama gitu loh. Di depan hukum kita ini sama gitu loh. Tapi ketika jenengan minta pendapat, itulah pendapat saya. Itu. Nah, jadi begini loh. Makanya qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ketika seorang suami menyampaikan itu di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran agama kita, itu dinamakan perjanjian yang teguh dan kokoh. Perjanjian manusia dengan Allah, perjanjian manusia dengan manusia dinamakan misakon holidon, yaitu perjanjian yang teguh dan kokoh. Maka seluruh tanggung jawabnya orang tua itu hapus sudah, menjadi tanggung jawabnya suami. Nah, ketika almarhumah Vanessa menikah dengan Mas Bibi, maka itu sepenuhnya dengan Mas Bibi. Nah, ketika ada orang mau membongkar makam dengan alasan ini anak saya, nggak bisa begitu. Apalagi Gala ini sebagai ahli warisnya. Gitu loh. Jadi Pak Dodi itu makanya perlu mondok dulu, Pak Dodi Sudrajat itu. Jangan dikit-dikit tiap 2 bulan sekali bongkar makam. Saya kasihan teman-teman media gitu. Dikelabui terus. ke makammu Nggak bakalan bisa bongkar makam itu. nggak bakalan bisa gimana Gus? Apa Gus tahu tentang kan dia sempat ngirim suratnya isinya gitu. Gus tahu sendiri, tahu nggak tentang isinya itu? Isinya apa? Somasi. Bukan nih, pembongkaran makam, izin gitu, pemberitahuan kepada yang diberikan. Itu kan pemberitahuan minta izin, tidak hanya cukup itu. Sekarang pemberitahuan bongkar makam ke pemilik makam. Nggak cukup kalau pemilik makam tidak izin sama Haji Faisal. Sebagai yang pertama kali. Nah, ini penting ini. Sebagai yang pertama kali ngurus pemakaman, kena pidana itu yang pemilik makam itu. Itu. Tetapi pemilik makam ini kan orangnya beragama tuh, pasti pegangannya agama, pasti juga berlandaskan hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum administratif di wilayah DKI Jakarta. Apalagi kan dengar-dengarnya kan maksimal 3 tahun. Itu pun bongkar makam alasannya harus jelas. Kalau alasannya hanya mimpi semata dan wasiat, sekarang saya tanya, wasiatnya almarhumah Vanessa itu kapan? Ketika belum menikah kan? Betul? Ya tambah nggak laku lah. Terus saksinya siapa? Bentuk wasiatnya seperti apa? Gitu loh.
Nah, kalau perempuan sudah menikah, maka itu hak tanggung jawabnya adalah suami. Nah, karena ini punya anak, namanya Gala, wah harus melalui proses misalnya izin Gala nanti dewasa. Itu pun Gala mengizinkan, masih banyak tahapan proses yang harus dilalui untuk masalah makam itu. Bongkar makam ini nggak gampang, Pak. Berarti Pak Dode emang harus belajar banyak dulu ya. Loh iya, harus nyantri dulu ke Yai Rahmat Zailani Kiki, ketua RMI, ketua Pondok Pesantren seluruh Indonesia, ketua asosiasi seluruh DKI Jakarta. Artinya gini Gus, karena kan ini kan Gala masih di bawah umur ya, belum tahu apa-apa lah gitu kan. Orang tua Haji Faisal tepat nggak kalau misalkan memang dia tanggung jawab